Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subah sesalam. Jumpa kembali kita di Iki Story Channel Podcast Kekinian. Setiap cerita punya makna. Dan saudara-saudara sekalian, sore hari ini atau pada hari ini saya kedatangan seorang tamu yang cukup kredibel di bidangnya. Kita akan berbincang terkait dengan perkembangan media atau perkembangan jurnalis atau perkembangan dunia jurnalis yang ada di daerah ini di Maluku Utara. Dan tamu saya pada sore hari ini adalah seseorang yang sudah lama berkecimpung di dunia jurnalisme, khususnya di Maluku Utara. Beliau cukup malang melintang ya di dunia jurnalisme, dan saya langsung memperkenalkan beliau, yaitu Bung Ahmad Pikal. Ya, cukup banget. Selamat sore Bung Pikal. Ya, saya sapa Bung Pikal ya. Boleh Bapak, makasih ya Bung Iki ya. Siap. Terima kasih justru karena udah berkesempatan hadir di tempat saya yang sederhana ini. Ya. Dan gimana kabar Bung Pikal? Baik, alhamdulillah baik ya. Saya juga senang bisa berdatang di sini ya, bisa berinteraksi ya. Ya mungkin ngobrol-ngobrol santai aja. Ya, kita memang ngobrol santai guys. Jadi mumpung beliau berkesempatan ada di sini, Ya. saya tidak mau menyanyiakan kesempatan ini. Jadi Bung Pikal, kita akan ya memberi banyak informasi lah ke para subscriber kita, para viewers kita yang mungkin saat ini menanti. Ya. Jadi sore ini kita ngobrol soal perkembangan pers atau paling minimal eksistensi pers, media, jurnalisme yang ada di Maluku Utara. Ya. Yang mungkin saat ini menurut Bung Pikal itu boleh jadi perkembangannya seperti apa, kan Bung Pikal mohon diceritakan lah. Ya. Tetapi saya ingin mengawali dengan Bung Pikal memperkenalkan diri, lalu memberi sedikit gambaran ke kita, Bung Pikal ini siapa sih gitu. Walaupun sebenarnya orang Maluku Utara juga kenal lah Bung Pikal ini. Persilakan Bung. Ya, baik. Terima kasih Bung Iki, juga sahabat Iki Story ya. Ya, Iki Story. Iki Story ya, baik. Yang menyaksikan, mudah-mudahan perbincangan kita ini daging semua lah. Untuk perkembangan media ya. Media, Terutama kita di media. Mungkin saya akan perkenalkan diri dulu. Biasanya saya sering mewawancari orang, tapi kali ini saya diwawancara. Berarti baru pertama kan? Baik, mungkin ada yang sudah kenal, tapi saya memperkenalkan lagi ya. Nama saya itu Ahmad Pikal. Ahmad Pikal. Saya asli di Ambon. Ya. Asli dari Ambon, tapi sudah menetap di Maluku Utara dan sebenarnya sudah menjadi warga Maluku Utara dan punya kewajiban untuk bagaimana membangun Maluku Utara dengan kapasitas yang saya miliki. Ya. Memang saya dari dulu itu tidak ada pekerjaan lain. Ya hampirlah 99% itu saya berkecimpung di media. Tapi sejak kapan itu sebenarnya? Di media itu sejak kapan? Saya sejak dari selesai kuliah. Ya. Saya memang bukan latar belakang media asli kan. Saya pun sarjana pertanian aslinya kan. Oh iya, pertanyaannya di Ambon. Cuman karena saya lebih dulu, karena kan ini pasti pertanyaan klasik nih, kok pertanian kok ngurus jurnalis? Iya, media. Ngurus media. Nah, karena saya waktu itu tertarik dengan media itu ketika saya meneliti tentang penyuluhan. Karena saya sarjana pertanian di sosial ekonomi, kan ada satu mata kuliah tentang penyuluhan tuh. Nah, saya tertarik mempelajari tentang komunikasi kan dari situ. Waktu itu di Ambon itu kan ada konflik tuh. Nah, konflik ada persoalan yang harus diselesaikan pemerintah. Karena waktu itu saya ada pertanian. Nah, saya mengambil sebuah bagaimana mendesain sebuah pola pembelajaran dengan memanfaatkan sarana yang sudah ada di masyarakat. Nah, pada saat itu, di era itu,
keberadaan TV dan VCD waktu itu kan belum ada DVD. Belum ada DVD. Di era itu VCD itu sudah bukan merupakan barang mewah di tingkat petani. Nah makanya saya mempelajari tentang sarana hiburan yang sudah ada di petani itu untuk membuat sebuah pola komunikasi pembelajaran yang memanfaatkan karakter lokal saat itu. Nah disebutlah saya sebut itu video instruksional, ya instruksional, dan alhamdulillah dari situlah saya tahu bahwa sebenarnya audiovisual itu dia mampu untuk penetrasi kepada petani itu 92,7%. Kemampuan merubah dan sekaligus mempengaruhi orang ya. Ya betul. Nah dari situlah saya mulai tertarik dengan audiovisual meskipun saya sarjana pertanian, dan akhirnya di tahun 2007 2008 itu akhirnya saya dan teman-teman akhirnya mulai merintis dunia jurnalis ini, tapi karena saya lebih cinta kepada audio video, makanya kita saat itu mulai fokus membangun sebuah industri penyiaran lokal di Ambon saat itu namanya Molucca TV. Alhamdulillah sampai sekarang masih eksis ya. Dan saat itu masih ada ya. Dan disitulah saya mulai berkecimpung dan di dunia media ya, banyak sekali yang saya pelajari di sana. Karakter pemimpin, karakter masyarakat, bagaimana kita merubah mindset ya. Itu sangat-sangat menyenangkan. Nah ini karena pekerjaan itu yang pertama syaratnya adalah menyenangkan. Makanya sampai saat ini kita masih bertahan. Dan cerita di Maluku Utara ini juga saya tidak pernah bermimpi untuk sampai ke sini. Sampai sini. Itu di luar. Sejak kapan masuk di Maluku Utara? Nah ini begini, ada cerita yang sangat klasik waktu itu adalah pada tahun 2010 ke 2011 sebenarnya ada satu lembaga penyiaran yang juga akan aktif di Maluku Utara yang namanya Gamalama TV ya. Sekarang saya saat ini kan. Betul, guys, ini adalah pemilik atau CEO di Gamalama TV yang selalu Bapak Ibu nonton lah. Nah itu semangatnya waktu itu ada pemekaran Maluku Utara, dan memang dalam satu proses pemekaran itu kan justru butuh media. Ya, butuh media. Media. Nah salah satunya itu adalah kita butuh salah satu stasiun TV. Nah sebenarnya embrio daripada Gamalama TV ini kan sebenarnya sudah dari tahun 2007 sebenarnya. Tapi 2008, 2009 prosesnya masih berproses karena waktu itu sangat sulit di Maluku Utara ya, karena belum ada KPID, semuanya berproses ke Jakarta di era itu kan. Akhirnya izinnya tuh baru mulai terbit di tahun 2012, izin tetap. Izin tetapnya 2012. Dan itu Gamalama TV secara legalitas 2012 itu. Iya, makanya memang betul kalau tadi kita ngobrolin tentang media ya, sebelum saya di sini juga saya banyak mempelajari tentang banyak media yang sudah tumbuh di sini. Radio cukup banyak saat itu. Radio. Dan koran juga ada ya. 3-4 koran ya waktu itu. Terus cyber belum ada ya saat itu. Dan akhirnya televisi muncul saat itu. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi di sini. Nah, terus saya pelajari tentang media itu, makanya konsumsi media juga saat itu kan agak aneh gitu kan. Anehnya gimana? Sekarang kan sudah bergeser nih. Kalau kita berbicara tentang perkembangan saat ini kan, dulu di saat itu kan posisi industri penyiaran di televisi itu kan dia urutan ketiga. Pertama itu kan masih koran, masih media cetak. Teman-teman di media cetak, kemudian yang kedua itu radio. Nah, yang ketiga kita di televisi. Nah, tapi di saat ini kan sudah dia mulai bergeser karena tumbuh cyber, media online yang cukup masif banyak. Ada pergeseran media yang cukup. Kemudian nanti di posisi kedua itu koran sudah mengambil posisi kedua. Terus radio dan televisi. Nah, pertanyaan begini, kenapa sampai kita tetap pada posisi terakhir? Karena memang kita sendiri gitu. Dari dulu memang cuma satu-satunya televisi lokal yang tumbuh ya. Ya, lembaga penyiaran. Karena di industri penyiaran di Maluku Utara ini kan sebenarnya ada 13 lembaga penyiaran.
Tapi yang TLS itu di antara disebut itu teman-teman berjaringan nasional. Oke. Oh ya, ada TV nasional yang berjaringan sampai ke sampai ke sini, dan yang murni lokal itu hanya kita Gamalama TV. Dan ya kita bersyukur sekali karena dengan keterbatasan yang ada ini bahwa kita mampu untuk menjadi mewakili wajah Maluku Utara itu ke tingkat nasional. Seperti itu. Jadi kalau kita ketika di teman-teman di Jakarta tanya TV di Maluku Utara itu apa sih? Nah, adanya ya Gamalama. Nah, itu kenyataan sekarang. Cuma Gamalama TV. TV gitu. Satu-satunya televisi yang alhamdulillah masih eksis. Ya, memang lokal ya. Betul. Memang agak susah Bung Iki kalau kita berbicara tentang media secara keseluruhan karena ini kan dia berubah-ubah. Kan tantangan kita juga sangat luar biasa karena terkait kan dengan pola konsumen. Kan ini juga nanti dirasakan. Bisa digambarkan sedikit soal pola konsumen. Nah, kan ini langsung masuk ini guys. Saya langsung masuk menelisik aja apa yang menjadi pengalaman seorang Ahmad Pikal, seorang CEO dari Gamalama TV yang ada. Silakan. Iya, kalau berbicara tentang pola konsumen itu kan dia beragam. Kan ada yang mengatakan seperti ini, agak susah untuk membangun sebuah sistem industri penyiaran di Maluku Utara. Kemudian ada juga yang beranggapan bahwa nanti suatu saat media cetak akan runtuh, ya kan? Akan ada muncul media baru. Memang betul, itu akan terjadi. Kita akan rasakan. Cuman prinsip saya seperti begini ya, bahwa sebenarnya konsumsi media itu kan seperti roda. Ya kan? Roda ada kalanya dia berputar. Dia berputar ya. Nah, jadi fluktuatif. Berputar. Makanya bagi teman-teman pers yang satu profesi juga jangan takut ketika kita diperhadapkan dengan gambaran-gambaran situasi yang nantinya seperti sesuatu yang menakutkan. Oh, ternyata tidak seperti itu. Kan ada yang mengatakan dulu begini kan, wah media koran di wilayah Jawa itu sudah tutup. Ya, katanya seperti itu kan muncul dengan yang lain gitu seperti. Tapi ingat bahwa media itu sudah seperti gaya hidup gitu. Iya kan? Nah, kayak di Ternate ini kan ada sudah lifestyle. Iya, karena ada orang yang pagi-pagi dia minum kopi belum lengkap tanpa baca koran. Ada seperti itu kan. Betul. Nah, ada segmentasi itu. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa TV lokal tidak ditonton, ya kan? Kebanyakan YouTube, bisa gitu kan? Ada media. Kemudian, media cyber itu merupakan yang akan mengalahkan sebuah media-media mainstream yang lain. Nah, itu tidak juga kan? Karena seperti yang saya prediksikan dulu kan, karena suatu saat akan muncul media baru. Nah, memang pernah dulu kita pernah berdiskusi bahwa munculnya media online merupakan tantangan yang akan kita hadapi ke depan, dan itu memang kenyataannya terjadi. Tapi ingat, mungkin saya tantang juga kalau misalnya di Bung Iki punya HP, itu pasti banyak WA group kan? Nah, banyak sekali. Pasti banyak link-link media yang itu betul yang biasanya di-share ya. Nah, pertanyaannya baca enggak ini? Kalau pengalaman yang sering kita lebih banyak kita tidak membacanya. Maksudnya kita palingan melihat judul satu, yang kedua kalau ada judul-judul yang menarik kita bisa baca. Tapi hampir mayoritas kita tidak langsung membaca, biasanya skip gitu. Nah, itulah kenyataan yang terjadi. Nanti akan kita lanjut bahwa ini sesuai kebutuhan, makanya kan. Media seperti konsumen. Jadi pola konsumen yang terjadi dan ada pergeseran di situ ya. Nah, gitu kan. Nah, akhirnya ini menjadi satu disimpulkan bahwa sebenarnya yang kita dengan radio, dengan televisi, dengan media cetak tidak perlu takut, ya kan? Berarti media mainstream tidak perlu takut. Ya, tidak perlu takut. Seperti saya bilang, seperti roda. Nanti ada suatu fase di mana nanti orang kembali untuk bagaimana mulai suka menonton TV, kemudian mendengarkan radio, kemudian membaca koran kembali, itu akan kembali seperti itu. Itu menurut saya gitu kan. Karena
Ya kayak seperti TV nih kan, kadang-kadang saya bilang kepada teman-teman bahwa TV dan media sosial itu berbeda. Iya, ya. Itu berbeda karena kayak misalnya kayak TV itu kan, TV itu mindset orang cerdas berpikir bahwa orang yang masuk TV itu sudah orang yang paling bagus. Iya, atau orang yang cukup kredibel lah. Iya betul, karena itu diakui. Kenapa? Ya, TV dan radio itu industri penyiaran yang dipagari oleh 3 regulasi. Oke. Ya, undang-undang penyiaran ada di situ. Ada di situ. Ada undang-undang pers juga ya? Iya, undang-undang pokok pers juga ada di situ. Pers, Dan ya. standar perilaku penyiaran. Standar perilaku. Ya, artinya bahwa yang muncul di situ Pasti punya kualifikasi. ya punya kualitas. Ada standar yang memang harus dilewati dan yang masuk di TV itu berarti memang sudah punya. Ya, benar. Dan itu yang menjadi sebuah kebanggaan, ya kan? Oke. Kan sekarang kan siapa saja bisa bikin media, Ya, gitu kan? betul. Nah sekarang kalau misalnya rekam kemudian posting ke media sosial, Facebook ataupun di YouTube itu bisa saja. Tapi kan tidak ada yang memagari. Artinya bahwa kita bisa menonton dengan sebebas-bebasnya. Ya. Nah di situ ada saja yang konten-konten yang ada makian, kemudian ada cerita-cerita vulgar. Iya, cerita vulgar ya. Nah, itu juga menandakan memang kualitas konten atau narasumber itu kan tidak bisa ditapis. Tidak bisa diverifikasi. Nah, seperti itu. Nah, dan memang belum ada regulasi yang mengatur hal itu. Nah, itu yang menjadi kekuatan kita bahwa sebenarnya intinya membangun media itu satu saja modalnya itu. Fokus itu aja. Kita membangun media berarti harus fokus. Ulet. Iya. Apa ya? Itu mungkin yang menjadi syarat utama supaya bisa eksis. Iya, gitu. Nah sekarang Bung Pikal, sejauh Bung Pikal berkiprah sebagai jurnalis Ya. di dunia broadcast yang juga cukup lama di Maluku Utara, melihat perkembangan terkini dari media kita itu seperti apa? Secara umum di Maluku Utara. Sebenarnya begini kan, ada plus minus sebenarnya. Kalau plusnya itu adalah semakin banyak media itu juga bagus, sebenarnya baik kan, karena itu akan multiplier efeknya itu kan berdampak sangat banyak. Ya, merangsang literasi masyarakat untuk membaca. Kemudian dia membawa iklim ekonomi, artinya media itu kan juga ada fungsi ekonomi di situ. Kalau semakin bagus, industri di situ ya. Ya, dia mempekerjakan orang-orang. Nah, tapi kalau misalnya dia punya sisi negatifnya juga ada. Tanpa kita tidak boleh menutup mata lah. Karena memang kemampuan tanpa dibarengi dengan literasi yang benar, yang cukup itu, media ini juga bisa menjadi sebuah ancaman bagi konsumen. Ya, dalam politik pun seperti itu. Yang kita jadi ada juga bias negatif yang dimiliki oleh media. Kalau saya lihat kan saya udah lama di Maluku Utara ini kan, saya lihat itu seperti dia berulang-ulang, kan polarisasi media. Polarisasi media. Ya, terjadi terpolarisasi media atas dasar kepentingan. Atas dasar kepentingan. Ya, gitu kan. Nah, itu terjadi biasanya di saat momentum politik. Baik itu politik legislatif maupun politik kepala daerah itu sering kali dipakai kan, terpolarisasi. Nah, sebenarnya itu kalau saya melihatnya itu kan, kalau kita yang berkecimpung di media, sebenarnya itu tidak menguntungkan bagi kita sebenarnya. Kenapa? Karena kalau kita sudah terpolarisasi dengan sesuatu segmen politik tertentu, itu sebagus apapun konten kita, sebagus apapun karya jurnalistik kita, itu tidak akan dibaca, tidak akan bisa menembus akses yang sebenarnya kita tuju gitu kan. Jadi begini, Bung Pikal ingin menyebut bahwa pengalaman di beberapa waktu terakhir ini media terpolarisasi. Atas dasar kepentingan tertentu. Katakan saya tadi menyebut apa yang disebut oleh Bung Pikal bahwa menjelang momentum politik biasanya itu terpolarisasi. Media masing-masing memiliki saya sebut keberpihakan tanda petik terhadap kepentingan tertentu. Seberapa parah sih sebenarnya itu di Maluku Utara? Sebenarnya
meskipun dia tidak secara berkelanjutan, tapi ketika momen-momen itu terjadi, itu dia kembali lagi arah polarisasi itu terjadi ya. Karena memang kita bisa lihat bahwa polarisasi itu akan kelihatan ketika dalam sebuah hasil produksi dari sebuah karya jurnalis. Misalnya begini kan, berita pesanan dia. Ya kan? Kalau si A yang bikin berita, banyak dikupas banyak gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya si B yang menjadi lawan, itu kan hanya sebatas sedikit aja yang dia punya konten berita itu kan. Nah, itu terjadi. Terus ada juga yang tidak berimbang, ya kan? Memberikan sebuah cover both side tidak ada sama sekali gitu. Nah, tapi sebenarnya lucu juga bagi saya karena lihat saya tidak yakin bahwa orang yang membuat sebuah produk itu konten itu dia akan dibaca oleh lawan politik. Pasti dia akan hanya dikonsumsi oleh orang-orang lingkaran saja. Artinya ada segmentasi berdasarkan kepentingan itu. Atau gitu. Saya sebut saja suguhan berita yang dimunculkan itu lebih pada memberi batas sehingga berita yang disajikan itu tidak lagi menjadi perhatian pihak tertentu atau pihak lain yang menganggap itu berlawanan atau tidak bersesuaian dengan apa yang mereka inginkan gitu kan. Nah, sebenarnya polarisasi itu sebenarnya bukan pengakuan tapi itu sebuah seperti vonis sosial dari apa yang media lakukan terhadap publik. Artinya apa? Ketika kita rajin memberitakan si A terus akhirnya publik akan menilai ini media si A gitu. Nah, ketika sudah ada stigma seperti itu. Nah, ketika si A membagikan kontennya atau mempublikasikan konten yang si media tersebut membagikan konten A lagi, ya si B udah selera bacanya udah nggak ada gitu kan. Karena dia tahu ya ini pasti berita pencitraan kan? Ya kan? Atau tidak ada sesuatu yang atau itu berita yang subjektivitasnya atau objektivitasnya kecil gitu. Ya, itu terjadi kan. Itu terjadi dan polarisasi itu bukan hanya kepada media. Kawan-kawan jurnalis juga banyak juga nanti yang akan terkontaminasi dengan situasi seperti itu. Bung Pikal, saya memulai bahwa atau saya coba memberi ilustrasi saja bahwa media ini punya agenda setting yang tentu dalam perkembangannya atau dalam prakteknya sudah tentu dia memberi nilai atau vibe atau pandangan tertentu dari sebuah realita yang ada. Saya menyebut saja bahwa apa yang menjadi sebuah pemberitaan tentu akan berdampak jika berita itu tidak memunculkan perimbangan-perimbangan. Saya menyebut bahwa karena kepentingan tertentu tanda petik berita yang akhirnya ditayangkan atau disuguhkan itu membuat citra negatif terhadap orang lain dan memberi citra positif kepada orang lain pula gitu, orang tertentu. Nah, oleh karena itu apa yang menjadi kerja media atau kerja jurnalis ini tentu akan berdampak ke masyarakat. Nah, Bung Pikal melihat ini seperti apa sejauh ini sejauh yang ada memantau perkembangan yang ada media di Maluku Utara itu seperti apa? Saya tadi dengan bahasa yang sederhana, seberapa parah sih sebenarnya itu menjadi sebuah realita atau menjadi sebuah fakta yang saat ini kita cermati bersama. Nah, kalau yang tadi saya katakan kalau dikatakan parah juga kita tidak punya kapasitas untuk menjudge itu ya. Tapi fenomena itu akan terus berulang karena memang kita punya kelemahannya itu adalah yang satu. Yang kita ketahui dalam industri media itu kan atau jurnalis itu kan sebuah profesi. Ya kan ada konstituen juga kan. Kayak teman-teman yang tergabung dalam kelompok-kelompok kayak profesi televisi, IJTI, Ikatan Jurnalis Indonesia, ada AJI, ada PWI, ya kan, ada juga
jurnalis foto dan sebagainya. Nah, harusnya begini kan, SDM itu lagi-lagi ya, kuncinya sebenarnya di sumber daya manusia kita yang harus dikelola secara baik, apalagi kalau menghadapi situasi situasional tertentu kan. Kayak misalnya gini kan, kita besok ini akan menghadapi sebuah momen politik, ya kan, di 2023, 2024. Nah, kalau kita mereview dari dari periode ke periode kan, berbagai macam potensi itu kan ada. Potensi kekerasan juga ada, ya, potensi pelanggaran juga ada. Nah, harusnya kita juga punya peran di situ. Bagaimana membentuk kapasitas para jurnalisnya itu agar dia bisa tanggap dan bisa beradaptasi dengan situasi tertentu. Ya. Jadi Bung Pikal, ini sebenarnya saya tadi ingin sebenarnya penyebab dari situasi seperti itu apa? Nah, ini loh. Tadi Bung Pikal bilang satu sumber daya manusia ya. Itu kan. Saya mencoba mencari akar soal situ. Jadi berarti poin satu ini soal sumber daya manusia yang ada di masing-masing media. Nah, SDM ini menarik, Bu Iki kan. Kan jurnalis itu profesi. Jurnalis profesi ya. Itu diakui dengan lahirnya Undang-Undang Pokok Pers. Itu sama dengan polisi, Undang-Undang Kepolisian, sama dengan pegawai negeri sipil. Ya, sama dengan dokter, sama dengan guru. Ada undang-undang kan yang mengakui itu. Nah, tapi dia agak berbeda dengan profesi yang lain. Kalau profesi lain itu kan melalui pendidikan. Kan polisi dengan jenjang pendidikan yang sudah. Nah, itu kan kemudian jadi polisi. Ya kan, jadi dosen pun begitu kan. Jadi kuliah dulu kemudian jadi dosen, ya kemudian guru pun seperti itu. Nah, jurnalis agak beda. Siapa saya bisa jurnalis? Semua orang bisa jurnalis. Bisa jurnalis kan. Nah, yang terjadi di Maluku Utara seperti itu. Nah, karena saking mudahnya untuk menulis dan kemudian kemampuan masyarakat juga literasinya juga lemah, artinya akhirnya apa? Semua tulisan yang menyerupai karya jurnalistik itu dianggap sebuah pemberitaan. Ya, maaf saja ya. Gue boleh cek deh. Akademisi punya situs berita sendiri. Ya, ASN ada punya situs berita sendiri kan. Meskipun itu belum diakui sebagai sebuah karya atau sebuah karya jurnalis. Bisa jadi itu karya jurnalis. Betul. Meskipun dia tulisannya itu seperti karya jurnalis, tapi dia bukan merupakan karya jurnalistik, karena karya jurnalistik itu ada fase yang dia melengkapi untuk menjadi sebuah karya jurnalistik adalah dia harus disalurkan atau ditayangkan melalui media-media yang kredibel. Nah, ini pertanyaannya gini, lalu bagaimana kita melihat media yang kredibel? Sekarang kan banyak sekali. Sekarang kan orang modal 500.000 itu sudah bisa media. Domain itu terpampang banyak kita kan gitu kan. Tapi apakah dia media? Oh, tidak juga. Ya, benar. Nah, ini yang pernah saya syarat-syarat ya sudah kita tahu, kita harus kembali pada syarat berdirinya sebuah media, ya kan? Nah, sebenarnya begini kan. Ada Dewan Pers yang harus memverifikasi, Nah, sebenarnya kalau bagi kita orang awam sebenarnya kan untuk melihat sebuah media itu kredibel atau tidak sebenarnya kan sangat sederhana, 5 syarat. 5 syarat. 5 syarat. Yang pertama, dia harus punya badan hukum gitu. Badan hukum. Dalam bentuk PT. Ya, harus ber-PT. Tidak boleh asal bikin domain langsung bikin. Nggak boleh kan? Nggak boleh, makanya 500.000 tuh gampang gitu. Betul. Kecuali itu sebuah karya yang ingin ditampilkan melalui domain-domain tertentu, tapi bukan sebagai sebuah karya atau pemberitaan media. Nah, itu seperti itu kan. Nah, dia harus punya badan hukum. Kemudian yang berikut dia harus punya tempatnya di mana? Kantor kan. Nah, kemudian yang berikut dia harus ada punya pengurus. Ketiga nih, ketiga dia harus punya pengurus. Karena ada badan hukum tentu harus ada pimpinan redaksi siapa, reporternya siapa, bla bla bla. Nah, yang keempat itu dia harus aktif. Nah, aktif nih. Aktif itu artinya begini. Aktif berproduksi. Ya, kalau media cetak tiap hari ada orang. Baik. Radio ada unsur keberlanjutan. Ya, televisi pun begitu. Televisi juga begitu. Ya, harus ada siaran. Gitu. Harus ada siaran, harus ada produk ya. Nah, yang kelima, ini meskipun
bukan merupakan sesuatu yang baku, tapi menurut saya juga penting gitu. Nah, apa itu? Dia harus tergabung dalam asosiasi yang menjadi konstituen Dewan Pers. Dulu 7, sekarang sudah 11. Sekarang sudah 11 asosiasi. Konstituen. Bukan. Konstituen. Ya, itu boleh profesi ataupun boleh asosiasi perusahaan. Gitu. Ya. Kayak seperti misalnya jurnalis wartawan, ayo gabung di lembaga profesi yang menjadi konstituen pers. Ada terserah mau, memang itu kebebasan berserikat ya, tapi bisa gabung di PWI, bisa di ITI, AJ. Karena ujungnya juga kapasitas kita juga akan terasa kan keterampilan. Kalau di perusahaan ada semacam kayak SMSI, AMC ya? Ya itu ada, karena kita yang kayak TV lokal di ATVLI, Asosiasi TV Lokal Indonesia. TV lokal, ya. Nah itu ada gitu. Nah kalau misalnya 5 itu udah kita penuhin, yakin dan percaya media itu pasti akan bagus. Pasti bagus, pasti berkelanjutan. Ya, karena memang kualitas itu yang dipertaruhkan. Karena nanti tetap ada perbaikan-perbaikan dari sisi SDM jurnalisnya juga. Karena kenapa sampai ini menjadi tanggung jawab kita juga sebagai seorang jurnalis? Karena jurnalis kan sangat gampang, kan? Sangat gampang ketika dia sudah bisa menulis. Ketika dia sudah menulis, kemudian ya udah dengan modal 25.000 dia bikin cetak ID card tuh udah, kemudian orang di sana tuh percaya bahwa dia tuh pers gitu. Oke, tadi kita bicara soal bagaimana sebuah media secara kelembagaan. Tadi ada kurang lebih menyebut 5 syarat-syarat lah yang harus kita. Sekarang soal kualifikasi wartawan. Tadi disentil Bung Pikal. Ini juga soal kualifikasi wartawan yang kita punya di Maluku Utara. Sejauh ini Bung Pikal melihat seperti apa? Atau sebenarnya standarisasi kita menjadi wartawan yang kredibel atau yang paling minimal diakui memiliki standar tertentu seperti apa? Nah begini nih, menjadi seorang wartawan yang baik, yang profesional itu ada cita-cita. Kalau betul-betul menjadikan wartawan itu, jurnalis itu sebagai sebuah profesi. Kan ada juga yang jadi batu loncatan. Atau itu jadi sampingan. Ya, untuk dekat dengan pejabat tertentu. Kemudian ada momen-momen politik seperti sekarang, kemudian jadi batu loncatan untuk ke selanjutnya. Itu juga tidak baik. Karena memang gini kan, karena jurnalis itu diakui oleh undang-undang, tapi kita tidak punya sekolah. Tidak punya. Tidak ada sekolah resmi secara formal. Yang seperti dokter, polisi yang harus sekolah dulu kemudian jadi dokter. Nah, kita ini anak SMP pun ketika dia bisa pandai menulis berita, kemudian ada media yang mempekerjakan, silakan gitu. Bisa dia terus jadi wartawan gitu. Nah itu yang coba kita perbaiki. Makanya saya juga sepakat ada aturan dari Dewan Pers juga yang mengharuskan untuk jurnalis itu mengikuti uji kompetensi. Uji kompetensi itu kan semacam sekolah non resmi yang tidak resmi Artinya tidak resmi dalam pengertian secara jenjangnya itu tidak tidak kita dapatkan di luar, lebih melalui Dewan Pers. Dewan Pers itu kan uji kompetensi itu kan ada tiga jenjang tahap ya. Kalau bagi wartawan yang baru pernah mengenal jurnalis, nah itu kalau misalnya dia lulus UKW atau UKJ, itu kan dia kategorinya kan wartawan atau jurnalis muda. Ya, kemudian jenjang berikut jurnalis media sama jurnalis utama. Nah, Bung Pikal jurnalis utama dong? Ya, kalau saya alhamdulillah sudah jurnalis utama. Masya Allah ini. Jadi guys, ini memang dedengkot juga ini, dedengkot jurnalis lah. Ya, kalau saya udah jurnalis utama dan mungkin jurnalis utama pertama untuk televisi di Maluku Utara gitu kan. Jurnalis utama pertama. Di Maluku Utara. Di Maluku Utara. Karena waktu itu saya UKJ, waktu itu kan langsung di Dewan Pers. Desember, bulan Desember. Kalau tidak salah sekitar tahun 2018 ya. Nah itu saya dipanggil untuk melengkapi kompetensi sebagai jurnalis utama di Dewan Pers langsung di Jakarta. 2018. Jadi jurnalis utamanya sudah sejak 2018. Sudah hebat nih, Bung. Nah ini hebat guys. Jadi, tadi kita bicara soal, tadi sudah disinggung soal kompetensi media, wartawan, jurnalis ya katakanlah. Kita menginginkan profil wartawan dan media ke depan itu betul-betul memberi tempat yang layak. Memberi tempat yang juga mulia ke teman-teman wartawan, sehingga
pada saat teman-teman menjadi atau berkecimpung sebagai jurnalis, ada harapan di situ, ada sesuatu yang membuat mereka betul-betul mencintai apa profesi mereka sebagai wartawan. Nah, kira-kira bayangan kita ke depan itu seperti apa? Sebenarnya begini, jadikan media itu sebagai potensi sebenarnya kan. Nah, kalau dia mau berubah wajah Maluku Utara ataupun wajah pers, sebenarnya kan tidak bisa bergerak sendiri. Artinya media sebagai perusahaan, jurnalis sebagai tenaga organiknya, kemudian peran pemerintah yang bisa menciptakan sebuah iklim yang kondusif. Nah, 2 tahun terakhir ini di Maluku Utara wajah kita memang agak rendah dari indeks kemerdekaan pers. Terendah di seluruh Indonesia. Nah, yang sudah 2 tahun kita bertahan dengan indeks di urutan ke ada ke 33 lah, 33 34 ya. Nah, seperti itu. Nah, ini merupakan suatu PR yang luar biasa. Padahal jurnalis kita tumbuh cukup banyak, rame gitu kan. Makanya medianya banyak, wartawannya juga. Dia tidak sebanding lurus dengan kualitas karena juga ada yang alergi juga terhadap media, kan ketakutan. Makanya kadangkala ada kekerasan verbal, kekerasan fisik secara tidak langsung juga terjadi kepada teman-teman pekerja pers. Kemudian penegakan hukum juga banyak yang tidak menggunakan delik undang-undang pers, tapi menggunakan KUHP gitu kan. Nah, ini menandakan bahwa memang banyak juga yang tidak paham terhadap ini. Sebut saja mungkin penegakan hukum kita itu tidak sesuai dengan rel yang makanya saya sih sebenarnya bermimpi bahwa kalaupun begitu banyak media yang banyak ini bisa dimanfaatkan secara maksimal dengan tanda kutip, tidak berdasarkan kepentingan, saya yakin dan percaya Maluku Utara ini kita maju sekali. Kalau pers yang sehat, otomatis dia memberikan kontribusi terhadap pekerjaan. Tidak akan ada orang yang nganggur gitu. Seperti itu. Nah, bagaimana pers itu dia bisa sehat? Ciptakan iklim yang kondusif dalam berusaha. Itu kan? Saya mendapat semacam ilustrasi dari Om Pikal ini bahwa pers ini memang saat ini belum sesuai harapan lah. Karena kita mau menciptakan iklim yang sehat kan tadi tentu banyak variabel ya. Dan kira-kira gimana tuh variabel yang paling signifikan memberi kontribusi terhadap iklim pers yang sehat itu gimana? Kayak begini kan, artinya memang karena kita yang saya cermati ya, ini yang saya cermati sendiri ya, bahwa karena kita melihat bahwa begitu banyaknya pers yang tumbuh, itu positif. Tapi sisi positif. Tapi kita juga harus mengambil sebuah langkah tegas atau bagaimana melakukan inkubasi ya, artinya melakukan pendampingan agar bahwa pers yang tumbuh itu bukan berdasarkan kepentingan sesaat. Ketika pilkada selesai, akan ada pilkada atau akan ada pileg, muncul media baru. Ketika selesai dia hilang. Ketika ada proyek dengan misalnya ini dengan OPD atau pemerintahan tiba-tiba ada mata anggaran tentang media, tiba-tiba media baru muncul gitu kan. Nah, muncul kita tidak pernah tahu bahwa ini sebenarnya bagus ataukah tidak gitu kan. Karena kita tidak menyamakan satu persepsi, makanya seperti itu. Kita lari sendiri-sendiri. Nah, artinya apa? Kalau misalnya banyak media yang tumbuh bagus, tapi diupayakan bahwa yang tumbuh itu dia harus tetap bertahan. Jangan dibuat mati. Jangan dimatikan. Nah, kalau dimatikan atau dibuat mati, maka secara tidak langsung dia akan berdampak kepada pengangguran. Ya kan? Begini saja, Bung Pikal. Institusi apa yang paling punya kewenangan untuk paling minimal memberi iklim yang sehat bagi pers, sekaligus bisa saja mematikan pers itu. Adakah institusi yang bisa memberi warning atau memberi
semacam agitasi atau memberi edukasi, sehingga tadi Bung Pikal menyebut ada upaya advokasi untuk sebuah media yang baru tumbuh itu bisa hidup gitu. Ya. Itu gimana sebenarnya? Sebenarnya begini loh, kan banyak kalau kita ketemu sama apa yang punya kapasitas untuk hal itu kan pasti ngomongnya begini kan, kita sangat mendukung tumbuhnya media di Provinsi Maluku Utara ini kan. Tapi kan pernyataan itu kan dia terbalik dengan indeks kemerdekaan pers kita yang rendah. Artinya apa? Ada sesuatu yang terkunci di sini kan. Baik itu komunikasi, akses informasi, termasuk mungkin bisa saja pendanaan ya kan, tentang pola kerjasama. Itu mungkin saja pendanaan agar memang media juga bisa tumbuh sebagai sebuah industri kan. Ya, industri ada satu fungsi ekonomi yang ada di ada fungsi menghidupi. Selain controlling dan dan sebagainya, ada satu fungsi ekonomi itu. Nah, terus siapa yang bisa membangun? Sebenarnya kita semua gitu loh. Ya, semua stakeholder. Iya. Masyarakat, instansi pemerintah. Nah, sejauh ini instansi pemerintah menurut Bung Pikal gimana? Kalau peran pemerintah atau peran lembaga-lembaga instansi pemerintah yang mendorong agar tumbuh berkembangnya sebuah pers itu gimana? Atau sebuah media itu gimana? Kalau saya melihatnya kan tidak semua seperti itu. Kan ada yang cukup bagus, ada yang juga tidak bagus. Contoh ya, ini kebutuhan kita nih. Media itu kan ada media cetak, media elektronik, sama media cyber kan. Bukan yang media sosial bukan. Kan? Bukan media sosial ya. Kan. Nah, jadi media cyber, media elektronik, media cetak. Mereka ini kan punya kebutuhan masing-masing. Kan. Contoh ya kayak kita di lembaga penyiaran. Ya, saya lebih fokus ke penyiaran elektronik. Nah, itu ada radio dan televisi. Nah, dia membutuhkan salah satu lembaga lagi yang untuk bagaimana dia melakukan pendampingan agak untuk aktivitas dia. Nah, kalau di tingkat daerah itu namanya komisi penyiaran. Nah, sejauh penyiaran daerah ya. Komisi penyiaran yang paling lucu di Maluku Utara ini komisi penyiaran daerah. Itu punya masa yang paling terpanjang. Masa jabatan. Sudah berapa lama dia? Seingat saya itu sudah dari 2011 ya, orangnya itu saja sampai saat ini. Tinggal satu orang gitu kan, tinggal Pak Alwi Sagaf ya, Hadar ya, Hadar. Sisa itu saja gitu. Yang lain personilnya sudah tidak tahu kemana. Tidak tahu, dan harusnya kan sudah eksistensinya tentu berkomisioner dan sudah ada pengurus baru. Namun dengan jeda waktu yang begitu panjang, kan tidak ada inisiatif atau perhatian untuk bagaimana menghidupkan lembaga negara ini. Nah, itu persoalan lembaga. Bagaimana kita berbicara tentang keberpihakan media atau peduli terhadap media, sementara ini penting ya untuk sebagai pendampingan untuk radio dan televisi itu dia bisa tumbuh. Ini tidak dibentuk. Ya. Boleh dicek sekarang berapa radio yang masih bertahan sampai sekarang. Banyak yang rubuh juga kan. Begitu kan. Nah, panting banyak yang juga sudah gulung tikar. Nah, itu dari kecuali radio pemerintah. Nah, kecuali dari radio pemerintah. Nah, kan maaf saja kan, kalau kita dengan swasta dengan pemerintah kan beda kan. Nah, itu pun dalam perusahaan lain juga seperti itu, Wiki ya. Kalau swasta itu berusaha untuk mencari duit dan berusaha untuk mengeluarkan dengan yang sekecil mungkin. Nah, tapi kalau jadi hukum ekonomi lah. Nah, kalau pemerintah kan beda kan, gitu kan mendapat duit tapi mencoba untuk mengeluarkan sebanyak-banyaknya. Makanya Desember kan ramai kan. Itu bukan rahasia umum lagi. Yang terjadi itu begitu di media tanpa sebuah pendampingan, banyak yang rubuh, yang tidak aktif lagi, dan itu juga terjadi di media cetak. Ya kan? Media cetak, media elektronik dan juga sebenarnya cyber juga ada yang tadinya aktif bagus tiba-tiba menghilang. Ini ada apa? Nah, ini kan sebenarnya harus dipertanyakan. Nah, kalau misalnya kita sering ngopi-ngopi bareng begitu kan, kita bercerita tentang apa kebutuhanmu, terus apa yang kontribusi apa terhadap media untuk Maluku Utara. Kalau kita sering-sering era keterbukaan itu ada, artinya komunikasinya terjalin baik. Karena menurut saya bisa meminimalisir masalah yang ada di media, atau minimal turut
mendorong agar media ini bisa tumbuh. Kan begini Pak Iki kan, media ini Ya. kalau dimanfaatkan dia seperti mata elang gitu loh. Ya bukannya di Langkara ya. Oh ya. Ya, ya. Seperti mata elang. Artinya dia selain menulis dia menggunakan logika. Logika. Dan itu karya ilmiah yang luar biasa jurnalis itu. Ketika dia menulis dia punya logika. Sebenarnya dalam logika itu dia bisa memberikan kontribusi. Ya. Ya, kalau orang yang terbuka dia bisa manggil, Bung, kira-kira dalam seminggu ini media kalian tuh nulis tentang apa sih gitu? Ya. Ya kan? Oh saya itu melihat tentang persoalan Kebudayaan sosial. kebudayaan atau kriminal ini ada kasus ini loh gitu. Lalu apa sebenarnya yang perlu kita perbaiki? Gitu. Nah contoh ya kayak misalnya dalam kekerasan saja. Nah kekerasan kan. Nah kalau kekerasan itu kalau misalnya mereka mau terbuka dan memanggil, itu pasti saja ada kegiatan-kegiatan yang bersifat positif. Oke. Contohnya begini kan, karena tadi saya mengatakan bahwa jurnalis itu kan sebenarnya kayak dokter tuh, kayak dokter harus. Seperti profesi yang lain. Ya, dia kayak dokter, dia spesialis itu. Ada jurnalis, ada wartawan olahraga, ada wartawan politik, ada wartawan kriminal. Nah, dan wartawan-wartawan yang lain, wartawan ekonomi juga seperti. Spesifikasi yang berbeda ya. Nah, itu dia akan fokus menjadi sebuah dokter spesialis itu ketika dia punya ketajaman penulisan itu terkait dengan objek tersebut. Nah, kalau lembaga-lembaga yang memang melihat itu bisa berperan untuk mendukung program-program mereka, itu bisa dimanfaatkan. Contoh seperti ini kan, ketika kasus pencabulan ya naik atau kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, itu kan memang ada yang hal-hal yang secara tidak sadar kita langgar. Kayak misalnya nama korban disebutkan, nama tempatnya disebutkan. Padahal Dewan Pers telah mengeluarkan sebuah tata cara penulisan ramah perempuan dan anak. Gitu kan? Nah, lalu bagaimana supaya teman-teman ini bisa pandai? Bisa saja dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan melakukan program advokasi, melakukan pelatihan, penulisan, tata cara penulisan berita tentang anak. Nah seperti itu kan, sama juga dengan Dinas Kesehatan, berita tentang HIV/AIDS juga seperti itu kan. Nah itu kalau misalnya mereka mau memanfaatkan apa yang ada ini kan begitu besar. Artinya sumber daya sebenarnya terbuka dan komunikasi harusnya terbangun sehingga problem itu bisa diatasi. Oke, baik. Bung Pikal, dari semua potret kita soal problem di media, jurnalis, pers, kata kuncinya apa kira-kira menurut Bung Pikal agar media kita ini ke depan bisa lebih survive? Satu, tentu dengan harapan publik lebih percaya terhadap eksistensi media dengan menghindari apa yang Bung Pikal sebut tadi, polarisasi jelang momentum tertentu. Gitu. Kira-kira gimana? Kata kuncinya yang gimana? Berbenah saja. Berbenah ya. Jalani sesuai dengan pagar-pagar yang sudah ditetapkan. Artinya ada rel yang harus. Kita punya regulasi tentang Undang-Undang Pokok Pers sudah ya. Kemudian ditambah dengan kode etik jurnalistik juga sudah cukup. Terus kita hindari mengarahkan sebuah media ini kepada yang akan membentuk segmen tertentu. Artinya menjadi media A, media B, dan media C. Tidak boleh ada label lah ya. Kalau misalnya itu terjadi, sangat disayangkan. Orang akan tidak lagi melihat sebuah media itu sebagai sesuatu media yang positif. Media milik tertentu. Kita jadi milik kelompok tertentu atau orang tertentu ya. Kita sudah banyak belajar dari beberapa pilkada yang sudah ada kan seperti itu kan. Nah, saya sih berharap itu kita berbenah semuanya. Pers berbenah, jurnalis berbenah, kemudian pemerintah juga yang punya ranah di situ juga bisa berbenah. Mudah-mudahan tolong ukur kita akan lihat di tahun ini atau tahun depan bahwa indeks kemerdekaan pers itu kalau lebih baik gitu. Kita harus di puncak. Itu menandakan bahwa benar-benar kita sehat. Baik. Terima kasih Bung Pikal. Guys, daging semua kan. Ini perbincangan kita tadi soal memotret perkembangan pers di Maluku Utara, dan saya kira Bung Pikal punya pengalaman sekaligus kemampuan membaca situasi perkembangan dunia pers yang ada di Maluku Utara khususnya saat ini. Kita berharap dunia pers kita yang ada di Maluku Utara bisa terus tumbuh
dengan kualifikasi yang lebih baik, dengan kemampuan menyampaikan informasi tentu dengan lebih paripurna, sehingga ke depan pers tentu bisa menjadi satu-satunya rujukan publik bagaimana perkembangan informasi sekaligus bagaimana mengubah mindset, mengubah peradaban, mengubah kebudayaan kita sehingga kita bisa menjadi masyarakat yang lebih maju, lebih baik, lebih sejahtera, tentu dengan literasi dan dunia pers yang lebih baik pula. Demikian bincang-bincang ringan kita pada hari ini. Terima kasih Bung Pika sudah hadir di sini. Insyaallah guys, kita jumpa lagi di episode berikut, tentu dengan perbincangan yang lebih keren. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.